Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup bikin penasaran nih. Iya. Kita punya satu teks judulnya bussumberkencono.txt. Nah, isinya ini tentang reputasi sebuah PO Bus yang terkenal banget di Jawa Timur sama Jawa Tengah bagian timur. Sumber Kencono ya? Betul. Sekaligus ada cerita pengalaman pribadi yang lumayan bikin merinding lah yang ada kaitannya sama bus ini. Menarik nih. Jadi tujuan kita kali ini mau coba pahami kenapa sih bus ini bisa melegenda banget. Kita lihat dari reputasinya, terus kita bedah juga cerita mistis yang ada di baliknya. Oke, siap. Langsung aja ya, kita mulai dari reputasinya dulu. Sumber Kencono ini kan terkenalnya tuh kadang agak gimana ya? Agak miring gitu ya? Iya, sering banget dipelesetin jadi sumber bencono. Itu kan artinya sumber bencana, kok bisa sampai gitu ya? Betul sekali. Julukan Sumber Bencono itu emang populer banget ya di kalangan pengguna transportasi atau ya masyarakat umum di rutenya lah. Dan ini nggak muncul gitu aja kan? Jadi menurut sumber kita ini, reputasi ini kebangun karena yaitu armadanya dianggap sering ugal-ugalan di jalan. Ngebut gitu ya? Ya, ngebut. Dan sayangnya angka kecelakaannya juga tercatat cukup tinggi pada masanya. Wah. Bahkan di teks itu disebut ada insiden tragis di Ngawi. Busnya dibakar massa, habis nabrak motor sampai meninggal korbannya. Ya ampun, serem juga ya? Makanya pergantian nama jadi Sumber Selamat beberapa tahun lalu itu ya sering dianggap upaya buat lepas dari citra Bencono itu. Semacam rebranding lah. Oke. Ugal-ugalan, kecelakaan tinggi, tapi penasaran nih, apa sih yang bikin gaya nyetirnya kayak gitu? Apa emang sopirnya aja? Atau ada faktor lain? Nah, ini menarik nih buat dibahas. Fenomena bus akap di Jawa. Apalagi di jalur padat kayak Jogja-Surabaya, yang jadi latar cerita nanti ya. Iya. Itu persaingannya ketat banget. Jadwal berangkat antar bus itu kadang selisihnya cuma beberapa menit aja. Wah, mepet banget ya. Iya, ada tekanan buat kejar setoran. Terus ada juga tekanan biar nggak kekurung atau didahului bus lain di belakangnya. Entah itu kompetitor, atau bahkan dari PO yang sama. Oh, jadi saling balap gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini bikin kondisi di mana kecepatan jadi penting banget. Kadang yang ngorbanin keselamatan. Jadi gaya nyetir itu bisa jadi bukan cuma soal sopirnya, tapi juga tuntutan sistemnya gitu. Masuk akal sih. Nah, julukan Sumber Bencono tadi itu bisa kita lihat sebagai semacam folk taxonomy. Folk taxonomy. Apaan tuh? Baru dengar saya. Jadi folk taxonomy itu gampangnya cara masyarakat secara informal aja, bukan ilmiah ya. Oke. Ngasih nama atau ngasih label ke sesuatu. Biasanya berdasarkan pengalaman bareng-bareng, atau persepsi umum, atau ya cerita yang udah nyebar luas gitu. Oh, jadi kayak cap dari masyarakat gitu ya? Iya, persis. Dalam kasus ini, masyarakat ngasih label sumber bencana ke bus ini ya karena pengalaman atau cerita soal ngebut dan celaka yang sering mereka dengar atau mungkin alami sendiri. Ini cara masyarakat memahami fenomena di sekitar mereka lah. Oke. Paham sekarang. Jadi reputasi Sumber Bencono ini bukan sekedar iseng, tapi ada latar belakangnya ya? Nah, sekarang ayo kita masuk ke bagian yang bikin merinding nih. Haha, siap. Cerita pengalaman pribadi di teks ini. Coba deh Anda bayangin posisi si narator cerita ini. Dia sendirian nunggu bus di Janti, Jogja. Udah jam 12 malam lewat. Janti tengah malam. Dan ini dia, malamnya Jumat Kliwon. Nah, itu dia. Pemilihan waktu Jumat Kliwon ini langsung penting banget. Kenapa tuh? Dalam banyak kepercayaan Jawa ya, malam Jumat Kliwon itu kan dianggap malam keramat. Waktunya aktivitas gaib meningkat, atau katanya batas dunia kita sama dunia lain itu jadi tipis. Wah, Ini langsung ngebangun atmosfer ceritanya jadi agak mistis gitu ya. Bahkan sebelum ada kejadian aneh. bener banget. Udah gitu si narator ini nunggunya 2 jam loh. Udara dingin, mulai bosen, campur cemas. Cemasnya kenapa tuh? Cemasnya double. Pertama takut ketemu preman, katanya Janti dulu lumayan rawan ya. Oh iya bisa jadi. Kedua ya itu tadi, suasana Jumat Kliwon tengah malam kan bikin agak gimana gitu ya. Merinding ya? Iya. Narator ini malah sempat lega dikit waktu ada pemuda gondrong datang, ikut nunggu juga, mikirnya lumayan ada temen. Ada teman senasib ya? Lucunya, dia sempat mikir strategi. Kalau ada preman datang, mereka lari aja ke arah beda, biar premannya bingung ngejar siapa. Haha, kreatif juga ya mikirnya.
Katanya sih dia malas berantem, trauma pernah diancam pakai pisau, takut urusannya panjang. Pemikiran soal preman ini menarik sih. Ini nunjukin ada ketakutan yang rasional banget ya, ancaman kriminalitas gitu. Ya, Tapi hadir barengan sama ketakutan yang irasional atau supranatural soal Jumat Kliwon tadi. Kondisi nunggu sendirian di tempat sepi tengah malam itu kan emang secara psikologis bikin kita lebih waspada ya. bener. Lebih rentan sama rasa takut, mau yang logis atau enggak. Bisa jadi juga ketakutan soal preman ini ikut manasin kondisi mental naratornya, bikin dia lebih peka sama keanehan nanti. Bisa jadi, bisa jadi. Nah terus, narator ini coba nyapa si pemuda gondrong tadi, basa-basi lah, tanya mau kemana. Terus gimana? Dicuekin. Disapa beberapa kali, pemuda itu pura-pura nggak dengar aja. Narator sampai kesel sendiri, ngegumam wong Jowo, ilang Jowone. Haha, kehilangan tata krama ya maksudnya. Iya, nggak lama kemudian, nah bus sumber kencono yang ditunggu akhirnya datang. Berhenti. Akhirnya ya. Pas mau naik nih, ada kejadian kecil tapi kayaknya penting. Si pemuda gondrong naik duluan. Oke. Giliran narator baru napakin satu kaki di tangga bus, busnya udah tancap gas lagi. Waduh. Hampir aja dia jatuh atau ketinggalan. Untung masih sempat naik. Narator kita ini, ya walau kaget coba maklum aja. Mikirnya mungkin busnya kejar waktu atau takut keduluan bus belakang. Nah, detail kecil kayak bus langsung jalan itu meskipun dimaklumi ya sama naratornya. Iya, Itu secara gak langsung kayak konfirmasi lagi reputasi buru-buru atau ugal-ugalan yang tadi kita omongin. Ini nguatin setting kalau dia emang naik bus yang dikenal kayak gitu. oh ya bener juga ya. Nah begitu masuk ke dalam bus, keanehan mulai kerasa lebih nyata nih. Gimana tuh? Bus ini kan baru mulai dari Jogja, baru sampai Janti. Tapi kok udah penuh sesek banget. Aneh ya? Aneh kan? Narator sampai susah nyari tempat duduk. Dan yang lebih aneh lagi, sikap penumpang lain. Kenapa penumpangnya? Semuanya diem, acuh tak acuh gitu. Narator coba permisi mau duduk di bangku yang kayaknya masih muat satu orang, tapi nggak ada reaksi sama sekali. Diam aja gitu. Diem aja. Nggak ada yang geser, nggak ada yang ngelirik. Bener-bener apatis. Narator sampai kesel lagi, mikir orang sekarang kok udah pada nggak ramah ya. Sikap apatis massal ini emang janggal sih. Kalau kita lihat dari kacamata sosial biasa ya, mungkin aja ini cerminan individualisme di transportasi umum yang padat banget, orang fokus sama diri sendiri. Bisa jadi sih. Tapi kalau kita lihat dari kacamata cerita ini, yang udah dibangun nuansa mistisnya dari awal, Iya. sikap apatis ini fungsinya kuat banget sebagai foreshadowing. Pertanda awal kalau ada sesuatu yang gak beres sama penumpang-penumpang ini. Tapi kan wajar nggak sih kalau orang di bus malam pada diam atau cuek? Mungkin udah capek atau ngantuk. Wajar kalau beberapa orang diam atau cuek. Tapi yang digambarin di sini kan semua penumpang serempak gitu. Oh, semuanya ya? Iya, dan tingkat cueknya tuh ekstrim banget sampai nggak bereaksi sama sekali waktu diajak ngomong atau diminta jalan. Ini kayaknya udah di luar batas wajar sikap di bus biasa deh. Apalagi di budaya kita yang biasanya masih ada basa-basi. Iya juga ya, kalau semuanya gitu, aneh banget sih. Nah, tingkat keapatisan ini yang bikin kerasa aneh dan jadi petunjuk di narasi mistisnya. Masuk akal, masuk akal. Oke, akhirnya narator dapat tempat duduk, malah langsung dapat 3 kursi kosong di daratan paling belakang. Wah, lega dong ya. Lega dia, bisa selonjoran katanya. Saking kesalnya sama sikap penumpang tadi, dia sempat kepikiran mau ngerokok aja di dalam bus. Waduh, nekat juga. Mikirnya, bodo amat lah orang keganggu apa enggak, disapa aja nggak nyaut, diganggu juga harusnya nggak protes. Untungnya nggak jadi dia lakuin. Syukurlah. Tapi setelah duduk tenang, dia mulai ngerasain kejanggalan lain yang lebih serius. Apalagi tuh? Pertama, suasana di dalam bus itu terlalu sunyi. Sepi banget, padahal bus penuh orang. Hening yang aneh ya. Iya. Kedua, bus udah jalan lumayan jauh nih, sampai daerah Kalasan. Tapi kok belum ada kondektur yang datang nagih ongkos? Nah, itu juga aneh buat bus ekonomi kan? Aneh banget. Biasanya kan di awal udah ditagih ya. Betul. Kondektur biasanya aktif di awal perjalanan. Ini nambah lagi lapisan keanehannya. Mungkin si narator juga udah mulai mikir, ini perjalanan normal nggak sih? Bisa jadi. Dan yang paling bikin merinding, dia perhatiin lagi muka para penumpang. Gimana mukanya? Semuanya datar, tanpa ekspresi. Pandangannya kosong. Orang yang duduk di sebelahnya narator,
di deretan yang sama tapi kepisah lorong, itu juga sama sekali nggak nunjukin tanda-tanda sadar ada dia di situ. Wah, Dingin mulai kerasa di tengkuknya narator. mulai takut beneran ini ya? Banget. Dan di titik inilah, semua keanehan itu mancing satu ingatan. Narator jadi ingat cerita dari kakaknya. Cerita apa tuh? Tentang bis hantu legendaris, katanya suka ngambil penumpang di janti pas malam-malam tertentu. Wah, legenda urban ya? Iya, dan ceritanya spesifik nyebut bis Sumber Kencono yang pernah kecelakaan parah, semua penumpangnya tewas. Dikaitin langsung ya. Banget. Ciri-ciri bis hantu itu, kata kakaknya, penumpangnya pucat, diem, cuek banget, persis kayak yang dia lihat. Waduh. Konon, bis hantu itu bisa nyampe tujuan, Surabaya dari Jogja, cepet banget, kurang dari 3 jam katanya. Atau skenario paling seramnya, malah bawa penumpangnya ke alam lain. Alam antah berantah gitu ya. Iya. Nah, di situ ketakutan yang sebenarnya mulai nyerang si narator. Ini inti dari legenda urban banget sih. Cerita spesifik kayak bis hantu Sumber Kencono di Janti ini, contoh bagus gimana cerita rakyat modern itu kebentuk. Maksudnya gimana tuh? Seringkali akarnya dari lokasi nyata, kayak Janti ini. Terus melibatkan entitas nyata, Sumber Kencono, yang emang udah punya reputasi tertentu kan soal kecepatan atau kecelakaan. Iya, bener. Terus dikaitin sama peristiwa tragis, kecelakaan fatal. Ditambah bumbu kepercayaan lokal kayak Jumat Kliwon, arwah penasaran. Nah, kombinasi elemen nyata sama supranatural ini yang bikin legenda urban kerasa dekat banget sama kita, meyakinkan dan ya, serem. Pantesan ya gampang nyebar ceritanya. Iya, dari mulut ke mulut jadi bagian dari pengetahuan kolektif soal tempat atau objek itu. Emang seberapa umum sih legenda urban kayak gini dikaitin sama merek atau nama asli kayak Sumber Kencono gitu? Cuma di Indonesia aja apa gimana? Oh, umum banget kok, dan nggak cuma di Indonesia. Di banyak budaya lain juga sama. Legenda urban sering nempel di merek, tempat, atau bahkan tokoh terkenal. Contohnya? Ya kayak cerita hantu di hotel A, mobil model B yang terkutuk, atau makanan fast food merek C yang bahannya aneh. Gitu-gitulah. Oh iya. Pakai nama atau merek asli, itu bikin ceritanya kerasa lebih konkret, lebih kredibel dibanding cerita hantu di sebuah bus antah berantah, gitu kan? Kayak ngasih jangkar ke dunia nyata. Bikin lebih gampang dipercaya ya? Betul. Nah, Sumber Kencono dengan reputasinya yang udah kuat itu, jadi kandidat yang pas banget buat ditempelin cerita kayak gini. Paham. Oke, balik ke narator kita yang udah ketakutan setengah mati nih. Iya, gimana dia? Dia coba lawan takutnya, tapi penasaran juga pengen mastiin. Dia beraniin diri nyapa lagi penumpang di sebelahnya, yang duduk di seberang lorong tadi. Disapa lagi. Iya, Mas, sampean mau turun mana? Gitu tanyanya. Hasilnya, sama aja. Nggak ada jawaban, nggak dilirik, nggak ada reaksi sama sekali. Persis kayak yang lain. Masih dicuekin ya? Narator mikir, mungkin orang ini tidur pules banget atau ngelamun, jadi dia coba cara lain. Ditepuk bahunya, biar bangun atau dapat perhatian gitu maksudnya. Ditepuk. Terus? Dan disinilah puncaknya. Momen paling horor di cerita ini, pas tangannya nyentuh bahu penumpang itu. Iya. Tangannya nembus. Hah? Nembus? Nembus. Nggak ada rasa apa-apa, kayak nyentuh angin aja. Sial gitu pikirnya. Seketika itu juga dia sadar penuh. Orang di sebelahnya, dan kemungkinan besar semua penumpang lain. Bukan manusia. Wah, itu dia. Fenomena nembus badan ini emang motif klasik banget ya di cerita hantu. Di mana-mana ada. Ini penanda visual atau sensorik yang paling jelas buat nunjukin kalau sesuatu itu nggak berwujud, gaib, atau dari dimensi lain. Bikin merinding ya? Buat si narator, ini pasti konfirmasi terburuk dari semua ketakutannya. Udah bukan firasat lagi, tapi bukti fisik kalau dia ada di tengah-tengah makhluk bukan manusia. Panik total langsung si narator. Refleks dia teriak ke depan, ke arah supir sama kenek yang entah ada di mana. Teriak gimana? Pak, kiri pak, saya turun sini gitu. Tapi ya, nggak ada reaksi. Supir, kenek, kalau ada, semua penumpang tetap dingin, diem, tanpa ekspresi. Waduh, makin panik pastinya ya. Makin jadi, bayangan kebawa ke alam lain kayak cerita kakaknya itu makin kuat. Dia coba doa, minta tolong, tapi semua doa yang diajarin simbahnya dulu katanya mendadak hilang semua dari ingatan. Saking paniknya. Blank gitu ya? Iya. Terus dalam kondisi kalut itu,
Tangannya hampir otomatis ngerogoh saku, ngambil sebatang rokok kretek, dinyalain pelan-pelan pakai tangan gemeteran, terus diisep dalam-dalam. Ngerokok di saat kayak gitu ya? Kenapa tuh? Aneh ya? Gak aneh sih sebenarnya, reaksi panik kayak tadi kan manusiawi banget ya. Teriak minta turun itu respons fight or flight. Coba doa itu refleks spiritual. Nah, soal ngerokok ini, Iya. dalam situasi stres yang ekstrim banget, tindakan repetitif dan familiar kayak ngerokok itu bisa jadi mekanisme coping. Semacam cara buat nge-grounding diri, ngasih sedikit sensasi normal dan kontrol di tengah situasi yang benar-benar di luar kendali dan menakutin banget. Oh, buat nenangin diri gitu ya? Bisa jadi asap sama aromanya mungkin juga secara nggak sadar dianggap kayak penolak bala gitu dalam beberapa kepercayaan. Wah, menarik juga ya analisis soal rokok itu. Nah, pas narator lagi kalut sambil ngisep rokoknya itu, tiba-tiba kejadian twistnya. Gimana? Penumpang di sebelahnya yang tadi bahunya tembus pas disentuh, mendadak nutup hidung. Loh, nutup hidung? Iya, terus penumpang hantu ini ngelihat lurus ke pintu belakang, ke arah Kenek, yang ternyata berdiri di sana yang sebelumnya nggak disadari narator. Ada Kenek ternyata. Ada. Terus si penumpang hantu ini nanya ke Kenek pakai nada biasa aja. Cak, kok bisnya bau kemenyan? Hah? Si hantu ngomong ke Kenek? Dan nyium bau. Iya, bisa ngomong, bisa nyium bau. Iya, dan dengerin baik-baik jawaban si Kenek ini kuncinya. Oke. Kenek itu jawab si penumpang hantu di sebelah narator. Gak apa-apa mas, kadang emang suka kecium bau kemenyan. Terus? Katanya dulu di Janti itu pernah ada penumpang lagi nunggu bis meninggal ditusuk waktu ribut sama preman. Kalau malam Jumat Kliwon kayak sekarang ini, katanya dia suka ikut naik bis. Kasian, mungkin matinya nggak tenang. Ya ampun, sebentar. Keneknya ngomong ke penumpang sebelah narator. Iya, Tapi deskripsi hantunya, penumpang yang nunggu di Janti, mati ditusuk preman, ikut naik pas Jumat Kliwon. cocok sama kondisi narator kita. Persis. Dan bau kemenyan itu, jangan-jangan dari rokok kretek si narator tadi. Kemungkinan besar iya. Dan Keneknya ngomong seolah-olah narator kita ini nggak ada di situ. Nggak relevan gitu. Wah, Narator cuma bisa diem, kaku, ngedengerin percakapan mereka. Bisnya jalan terus. Jadi implikasinya, narator kita inilah hantu penumpang yang mati ditusuk di Janti itu. Yang ikut naik bis pas Jumat Kliwon dan dia nggak sadar kalau dia udah meninggal. itu dia. Gila kan twistnya? Wah, ini twist yang kuat banget sih, efektif banget. Pergeseran perspektif yang tiba-tiba dan mengejutkan. Iya kan? Kita sebagai pendengar kan ngikutin cerita dari sudut pandang aku, si narator, sepanjang waktu. Kita ikut ngerasain takutnya dia. Tapi, dialog terakhir antara Kenek sama penumpang sebelah itu maksa kita buat nanya lagi, ini si aku sebenarnya siapa? Bener banget. Semua kejanggalan sebelumnya jadi masuk akal kan? Sikap cuek penumpang lain mungkin karena mereka nggak bisa lihat atau interaksi sama dia. Nggak ditagih ongkos, bus yang hampir ninggalin dia mungkin supirnya nggak lihat jelas. Oh iya ya, semua jadi ngambung. Semuanya tiba-tiba dapat penjelasan baru yang jauh lebih serem kalau kita terima kalau naratornya itu arwah penasaran. Ini contoh bagus teknik unreliable narrator. Narator yang nggak bisa diandalkan ya? Iya, naratornya cerita jujur dari sudut pandangnya, tapi sudut pandangnya itu sendiri ternyata sudut pandang hantu yang nggak sadar sama kondisinya. Cerdik banget cara ceritanya. Luar biasa sih, gimana cerita bisa ngebalikin asumsi kita di akhir gitu. Jadi barusan kita udah bedah satu narasi yang menarik banget ya. Banget. Berhasil nyatuin reputasi nyata sebuah bus legendaris Sumber Kencono sama julukan Sumber Bencononya itu dengan legenda urban yang penuh tegang dan diakhiri twist yang ubah semua. Dari fakta persaingan bus malam, cerita nunggu di Janti pas Jumat Kliwon, sampai kesadaran yang bikin merinding di dalam bus itu. Lengkap ya, dari yang nyata sampai yang gaib. Nah, terus apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Cerita kayak gini tuh bukan sekedar hiburan seram aja loh. Betul. Bisa jadi cermin banyak hal. Gimana ketakutan kolektif masyarakat soal gaib bisa ngambil bentuk yang konkret, gimana kepercayaan lokal soal hari keramat atau arwah penasaran itu terus hidup. Bisa juga ada kritik sosial terselubung ya, soal bahaya di tempat umum malam hari, atau soal sikap individualisme tadi. Nah, itu juga. Dan yang pasti, ini nunjukin betapa kuatnya sebuah reputasi, mau baik atau buruk, sampai bisa nyatu banget sama cerita rakyat dan ngebentuk cara kita ngelihat sesuatu.
Kekuatan narasi emang nggak bisa diremehin sih. Cerita, mau itu fakta, fiksi, atau campuran kayak legenda urban ini, Ya. punya kapasitas luar biasa buat ngebentuk persepsi kita. Persepsi soal tempat, objek, bahkan pengalaman. Kisah Sumber Kencono sama penumpang di Janti ini contoh sempurna gimana legenda urban terus hidup. Terus beradaptasi gitu ya? Iya, adaptasi sama konteks lokal dan minjem elemen nyata dari budaya kita. Kayak merek bus terkenal ini, biar kerasa lebih relevan dan menggigit, dia ngambil reputasi yang udah ada, terus dikasih lapisan makna baru, meskipun itu makna mistis. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Silakan. Di daerah Anda sendiri, pernah nggak sih dengar cerita mistis atau legenda urban yang spesifik banget nyebut satu tempat? Mungkin jembatan tua, gedung kosong, atau tikungan jalan tertentu. Atau mungkin objek ya, kayak pohon besar, atau mungkin malah transportasi lokal lain. Nah, iya. Dan kalau ada cerita kayak gitu, coba deh pikirin. Gimana cerita itu, sadar atau enggak, ikut ngebentuk cara Anda ngelihat, ngerasain, atau bahkan interaksi sama tempat atau objek itu sampai sekarang? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Coba pikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.